Persib Bandung kian kokoh di puncak klasemen. GBLA angker bagi lawan Persib. Persib menang lagi, Persija malah apes. Febri Haryadi jadi korban skuad bertabur bintang Persib. Febri Haryadi jadi korban skuad bertabur bintang Persib. Kabar mengejutkan datang dari si anak emas yang kini benar-benar harus merelakan jersey biru kebanggaannya demi menit bermain yang lebih menjanjikan. Febri Haryadi secara resmi dilepas oleh Persib Bandung ke Persis Solo di penghujung bursa transfer Februari 2026 ini tanpa adanya prosesi perkenalan mewah yang biasanya menghiasi kepindahan pemain bintang. Keputusan ini diambil setelah Bow kian terpinggirkan dari skuad utama Ahsan Bujan Udak yang saat ini memang sedang dihuni oleh deretan pemain bintang dan legion asing berkualitas tinggi di lini serang. Persaingan yang sangat ketat di sektor sayap membuat pemain asli binaan Bandung ini lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan daripada berakselerasi di lapangan hijau GBLA. Jujur saja, melihat Febri pergi dengan cara yang sunyi seperti ini, rasanya cukup menyesakan bagi kita yang mengikuti perjalanannya sejak ia masih di Diklat. Dia adalah simbol loyalitas, tapi sepak bola profesional terkadang memang sekejam itu saat performa dan kebutuhan taktik tim yang bertabur bintang tidak lagi memberikan ruang bagi romansa masa lalu. Pindah ke Laskar Sambar Nyawa mungkin adalah jalan paling realistis bagi karir Febri daripada terus menjadi pemanis bangku cadangan di saat usianya masih dalam masa produktif. Di Solo, ia punya tantangan besar untuk membuktikan bahwa sinarnya belum benar-benar redup dan masih memiliki magis yang sama seperti beberapa tahun lalu. Kita semua tentu menaruh harapan besar agar Febri bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya di klub baru dan membuktikan bahwa ia belum habis. Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Dominasi Mang Bandung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini benar-benar sulit untuk dibendung oleh siapapun yang mencoba menghalangi jalan mereka. Kemenangan terbaru diraih Persib saat menjamu Malut United di Stadion GBLA dengan skor meyakinkan 2-0 lewat eksekusi penalti Tom Hai dan penyelesaian dingin Sadil Ramdhani. Tambahan 3 poin ini membuat Persib semakin nyaman duduk di singgasana puncak klasemen Super League dengan total koleksi 47 poin dari 20 pertandingan yang sudah dijalani. Pasukan Bojan Hodak kini sukses memperlebar jarak menjadi 4 angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC dan semakin meninggalkan rival abadinya Persija di peringkat ketiga klasemen sekaligus membalaskan rasa penasaran supporter atas kekalahan Malut di pertemuan sebelumnya. Melihat cara bermain Persib saat ini, rasanya sangat sulit membayangkan ada tim lain yang bisa meruntuhkan mentalitas juara yang sudah terbentuk begitu solid di setiap lini. Kedalaman skuad yang merata membuat absennya beberapa pemain inti tidak mengurangi kegarangan Mang Bandung dalam menerkam lawan-lawannya di lapangan hijau. Kemenangan ini bukan sekedar soal angka di papan skor, tapi pernyataan tegas bahwa Persib adalah kandidat tunggal terkuat untuk mengangkat trofi juara di akhir musim nanti. Konsistensi seperti inilah yang selalu kita rindukan sebagai supporter, di mana tim kesayangan tampil penuh determinasi dan tak terbendung oleh lawan manapun. Semoga tren positif ini terus terjaga tanpa ada hambatan berarti agar gelar juara benar-benar kembali pulang ke kota Bandung. GBLA angker bagi lawan Persib. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kini telah menjelma menjadi neraka yang nyata bagi setiap tim tamu yang cukup berani datang untuk menantang tuan rumah. Hingga pekan ke-20 Super League, Persib mencatatkan rekor yang sangat gila dengan menyapu bersih 10 laga kandang dengan 10 kemenangan sempurna tanpa sekalipun berbagi poin. Keangkeran GBLA semakin terbukti dengan statistik pertahanan yang sangat luar biasa, di mana gawang Mang Bandung baru kebobolan 1 gol saja sepanjang bermain di depan publik sendiri musim ini. Tim-tim besar sekelas Persebaya hingga Persija pun sudah merasakan sendiri betapa sulitnya keluar dari stadion ini dengan kepala tegak. Sebagai supporter, datang ke GBLA saat ini bukan lagi soal rasa cemas, melainkan sebuah keyakinan bahwa kemenangan sudah ada di depan mata, bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Sinergi antara gemuruh dukungan di tribun dan performa Spartan para pemain di lapangan menciptakan atmosfer yang membuat kaki lawan gemetar sejak di lorong pemain. Teja Paku Alam dan barisan pertahanan tampil begitu disiplin, seolah-olah gawang Persib memiliki jimat yang membuatnya mustahil untuk ditembus lawan manapun yang datang berkunjung. Rekor kandang yang sempurna ini adalah modal mental yang sangat mahal untuk memastikan lawan-lawan berikutnya merasa kalah sebelum bertanding. Kita semua ingin keangkeran stadion kebanggaan ini terus bertahan hingga akhir musim demi menjaga martabat Mang Bandung di rumah sendiri. Persib menang lagi, Persija malah apes. Di saat pendukung Persib sedang merayakan rentetan hasil manis yang tak kunjung putus, pemandangan kontras justru terlihat dari kubu rival abadi mereka yang sedang dirundung nasib sial.
Persija Jakarta harus gigit jari setelah usaha senyap mereka untuk mendatangkan playmaker kelas dunia berlabel Timnas Jerman, Amin Younes, berakhir dengan kegagalan total yang memalukan. Meski manajemen Macan Kemayoran sudah menyodorkan tawaran gaji fantastis mencapai 19 miliar rupiah per musim, pemain Schalke 04 tersebut tetap menolak mentah-mentah tawaran untuk berkarir di Indonesia. Kegagalan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Persija yang sangat membutuhkan tenaga baru untuk menghadapi duel-duel klasik yang semakin berat ke depannya. Apesnya Persija di bursa transfer kali ini seolah menjadi pelengkap derita mereka yang juga sedang kesulitan mengejar ketertinggalan poin dari Persib di papan atas klasmen Liga. Niat hati ingin memberikan kejutan besar kepada supporternya dengan mendatangkan pemain ex Napoli dan Ajax tersebut. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain karena sang pemain lebih memilih fokus membantu klubnya di Jerman. Kejadian ini membuktikan bahwa uang melimpah saja tidak cukup untuk meraih pemain kelas Eropa jika visi dan momennya dianggap tidak tepat oleh sang target. Kondisi yang berbanding terbalik ini semakin mempertegas perbedaan nasib antara Bandung yang sedang bersukacita dan Jakarta yang sedang penuh kegalauan. Kita berharap agar persaingan liga tetap berjalan panas, namun Persib tetap melaju kencang tanpa perlu memikirkan drama yang dialami oleh sang rival. Selain itu, Persija harus dihadapkan dengan laga berat di pekan ke-20 dengan menghadapi Arema FC, membutuhkan 3 poin untuk mengejar Persib yang nyaman di puncak klasmen. Persija harus dihadapkan dengan Arema yang notabene bukan tim ecek-ecek. Arema merupakan salah satu tim besar di persepakbolaan Indonesia. Arema berpeluang menjegal laju Persija dalam perburuan gelar juara bersama Persib. Satu kesalahan sekecil apapun bisa memupuskan harapan Macan Kemayoran untuk merebut tahta dari Persib Bandung.